Kalau mau mematikan demokrasi ada 3 juga caranya. 1, ganti aturan main. Bener nggak tuh? Yang kedua, singkirkan lawan dari pertandingan. Jangan sampai ikut pertandingan. Yang ketiga, kuasai wasit. Nih, jadi kalau mematikan demokrasi 3 itu, diingat-ingat ya. Diingat-ingat bukan untuk dipraktekkan. Ini diingat-ingat untuk melihat tanda-tanda. 1, aturan main diubah. Yang kedua, singkirkan lawan supaya jangan ikut pertandingan. Di Jakarta udah pernah terjadi itu. Terus yang ketiga, wasit dikuasai. Udah, kalau udah begitu selesai. Pertandingan menjadi teater. Pak Anies Baswedan, beliau memberikan ceramah di masjid, kalau tidak salah itu Masjid UGM ya, membicarakan tentang politik. Jadi kalau mau mengeluarkan seseorang dari permainan, maka ya bagaimana caranya, ya dia sudah menjelaskan tadi gitu ya. Dan ini mungkin sindiran. Nah, untuk menghilangkan dulu sangkaan ya, jadi saya itu suka merasa bahwa Indonesia itu selalu ketinggalan memilih pemimpinnya. Jadi Pak Prabowo itu harusnya terpilih 8 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu tuh harusnya. Waktu pertama tuh kan sebelum Mulyono naik. Jadi harusnya Jokowi itu nggak naik harusnya. Dan alhamdulillah tangan saya ini belum pernah nyoblos Jokowi, alhamdulillah itu belum pernah ya. Jadi harusnya 10 tahun yang lalu. Ini bukan mengkritik takdir loh ya, mengkritik akal komunal bangsa Indonesia. Jadi terakhir saya memilih itu pas Prabowo kalah. Yang pertama, bukan pertama, berarti 2 kali beliau menyalonkan itu 10 tahun yang lalu. Ya yang Jokowi langsung menang kan, yang bersangkutan itu. Nah saya itu nyoblos ya. Nyoblos Prabowo dengan doa itu. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Dengan sangkaan begini ya, saya ini sudah percaya sama kamu. Kalau kamu sampai makar, mudah-mudahan Allah ngasih makar yang jelek sama kamu begitu. Itu di dalam coblos saya Prabowo tuh waktu itu. Nggak jadi kan. Nah udah itu terakhir saya milih presiden. Sininya nggak pernah milih lagi. Kemudian Jokowi menang lagi. Setelah itu ya baru Prabowo begitu. Setelah merapat ya ada koalisi besar. Nah jadi saya sudah mengatakan untuk yang sekarang Prabowo ya saya tidak hariwang gitu bahasa Indonesianya ya, tidak sekhawatir kemarin-kemarin waktu dipimpin sama Pak Mulyono. Cuman efeknya kan terasa sekali ya, 10 tahun kepemimpinan Jokowi ini efeknya terasa sekali. Dan seharusnya kemarin yang menang itu ya menurut saya begitu ya, Pak Anies Baswedan harusnya itu yang menang. Jadi baru Indonesia akan ada pada jalur yang tepat. Jadi bisa nyusul lah kesalahan-kesalahan yang sudah tertinggal kemarin-kemarin. Ya cuman karena tadi saya katakan ya Indonesia ini kok di dalam pikiran saya akal komunalnya ini selalu telat di dalam memilih pemimpin. Nah jadi itu konteksnya, bukan saya ini tidak punya sedikit pun antipati kepada Pak Anies begitu ya. Ini harus dipahami dulu supaya nanti yang komentar nggak kemana-mana. Nah kemudian saya juga bukan tidak setuju kepada sindiran yang dilaksanakan oleh Pak Anies begitu ya. Saya setuju sekali, memang terlihat kan kemarin itu ialah orang yang punya sense sedikit saja, sense di dalam berpikir itu ada keanehan. Saya tidak mengatakan kecurangan ya, di dalam pemilu itu ada keanehan. Banyak sekali begitu. Ya mau dibilang curang ya gimana yang dirubah aturan mainnya kan. Jadi kita juga nggak bisa bilang curang kalau aturan mainnya dirubah. Curang itu kan kalau aturan main nggak
gak dipakai begitu ya. Cuman kalau aturan mainnya dirubah, apa itu curang apa enggak ya nggak tahu juga lah. Permasalahan semantik gitu ya. Cuman kalau sense itu tidak adil jelas gitu ya. Kalau nggak adil jelas itu tidak adil. Nah, cuman sekali lagi saya ini ingin mencoba begitu ya. Tidak berarti selalu benar, karena yang mau dipermasalahkan oleh saya sekarang ini bukan permasalahan tauhid. Jadi ranahnya memang bukan ranah hitam putih ya. Ini bisa di dalam ranah abu-abu. Ini masalahnya masalah etika dan masalah fikih, kalaupun ada nanti di belakang saya bahas. Jadi Pak Anies Baswedan ini kan beliau orang yang selalu mengedepankan etika, dan etika itu kalau di dalam bahasa kita ya, di dalam bahasa santri itu ya adab. Jadi waktu debat pilpres juga kan sampai nyerang etika tuh yang dibalas sama joget sama Pak Prabowo. Masya Allah, lucu gitu lihat apa tingkahnya para pemimpin itu ya, begitu. Nah, ini ada masalah begitu tatkala beliau itu Pak Anies Baswedan khutbah di masjid nyindir orang karena perkara politik. Nah, ini yang menurut saya tidak elok begitu ya. Kenapa ya? Tadi kan kalau adab itu sering jadi dilema, karena adab itu nggak ada poin-poinnya. Jadi mana yang melanggar, mana yang tidak, itu susah untuk ditentukan. Banyak sekali komentar-komentar yang masuk nyerang saya nggak beradab. Ya nggak beradab dari perspektif kamu ya nggak apa-apa begitu. Saya nggak jadi masalah juga ditilai sama orang tidak beradab, ngomongnya kasar dan lain sebagainya. Cuman saya kan punya nilai sendiri begitu, yang mana saya itu selalu berusaha untuk menilai sesuatu dengan syariat. Nah, di dalam orang-orang yang saya cela memang orang-orang yang berhak untuk dicela secara syariat. Jadi kalau kamu mau mengatakan bahwa saya tidak beradab, itu tinggal keluarin saja perkara dari syariat yang mengatakan bahwa saya itu salah begitu. Dan saya pun bisa mengeluarkan yang membenarkan semua perilaku saya. Makanya kalau dalam fikih itu kan tadi saya katakan itu tidak hitam putih tapi abu-abu. Nah, di dalam adab itu kalau saya yang paling suka itu ya, itu penjelasan dari Syekh Hamzah Yusuf. Syekh Hamzah Yusuf itu mengatakan yang namanya adab itu dengan bahasa yang lugas sekali itu pengertiannya adalah act accordingly. Jadi beraksi atau berbuat yang pas, yang sesuai dengan keadaan. Nah, itu act accordingly. Jadi yang namanya adab itu bukan adat ketimuran ya, yang senantiasa berbicara halus, enggak juga ya. Kalau misalkan di dalam tempat berbicara kasar ya adabnya itu bicara kasar. Makanya kita lihat Rasulullah SAW itu dalam beberapa waktu beliau yang marah. Kemudian kadang-kadang beliau itu mengucapkan ya, marahin orang lo di depan orang begitu. Seperti waktu Rasulullah SAW memarahi Abu Dzar, tatkala Abu Dzar ini mencela siapa itu? Sidna Bilal ya, mencela ibunya Sidna Bilal, dasar kamu bukan keturunan Arab begitu. Wah, itu Rasulullah marah di hadapan orang. Karena itu memang act accordingly begitu. Jadi bukan adat ketimuran yang namanya adab itu ada pakemnya kalau di dalam syariat. Tapi tetap karena ini masalahnya zonni ya masih abu-abu. Jadi tidak bisa mengklaim juga bahwa saya ini selalu benar begitu. Nggak bisa. Di dalam hal adab itu ya susah. Susahnya di situ. Nah, cuman setidaknya kalau kita ini punya patokan begitu ya, kita bisa punya bahan untuk dibicarakan, kita punya bahan untuk didiskusikan selama kita itu punya ground yang sama. Nah, ada yang lucu mumpung saya ingat itu ya, ini di dalam beberapa hadis suka ada kejadian yang mana kejadiannya ini contoh yang buruk, contoh yang jelek, jadi menjadikan hukum kepada makruh atau haram, yang mana kebetulan ya hukum itu terjadi karena ada sahabat yang melaksanakan hal begitu, ABCD, dan perawi itu biasanya sengaja menyembunyikan nama orang tersebut, disembunyikan. Jadi misalkan qala rajulun atau jaa rajulun begitu, pasti rojul dikatakannya itu.
atau apa qaumun begitu ya. Nah, yang lucu nih kalau kita baca Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu suka nyari tahu ini orang siapa begitu. Sampai beliau itu kalau di dalam Fathul Bari itu banyak sekali mengeluarkan nama-nama yang diibhamkan oleh perawi. Dicari-cari itu sampai kita tahu oh ternyata yang melaksanakan anu itu sahabat anu dan lain sebagainya. Nah, itu dilaksanakan oleh perawi karena memang ada kepentingan begitu ya untuk menyebutkan nama. Jadi sekali lagi yang namanya adab atau etika yang paling saya suka, belum tentu benar definisi ini, yaitu yang diambil oleh Syamsiah Yusuf. Itu act accordingly. Adapun kalau adab dari bahasa Arab itu kan dari adiba, itu mengajak makan begitu. Nah, karena mengajak makan ini dia makan sendirian itu jelek. Jadi adiba itu mengajak makan jadi bagus. Jadi kepada perkara-perkara yang bagus secara sosial ya disebut adab. Nah, kenapa saya ngasih mukadimah itu? Karena saya melihat hal yang dilakukan oleh Pak Anies ini, oleh Anies Baswedan lah saya katakan seperti itu ya. Ini tidak beradab begitu. Ini tidak beraksi, tidak berlaku, tidak berperilaku sesuai dengan tuntutan keadaan. Jadi tuntutan keadaannya itu di masjid. Masjid itu sudah menjadi salah satu tempat untuk bagaimana kita mengintegralkan, bagaimana kita itu menjustifikasi justing itu ya, menyesuaikan, bagaimana kita menyesuaikan sikap kita yang layak dengan masjid begitu. Itu sudah ada tuh. Kalau kita baca beberapa hadis misalkan di dalam Kitabul Ilmi, kalau tidak salah itu di Fathul Bari ya di Sahih Bukhari itu ada salah satu bab mengenai babul futya fil masjid, bab memberi fatwa di masjid. Bayangkanlah sama kita itu, memberi fatwa di masjid itu pernah menjadi hal yang kontroversial. Kenapa? Karena masjid itu bukan tempatnya untuk memberi fatwa, tapi tempatnya untuk ibadah. Ibadahnya pun mahsusoh di situ, salat. Nah, sehingga nanti di dalam fikih akan dibahas permasalahan itu. Jadi memberi fatwa saja ya, yang ada hubungannya dengan agama, ini membutuhkan dalil untuk mengatakan apakah itu boleh atau tidak. Dan memang kesimpulan akhirnya memberi fatwa di masjid boleh. Oleh karena itulah kita sekarang mengadakan pengajian-pengajian di masjid, tapi ya isinya harus berupa fatwa yang berkaitan dengan ahkam syar'iyah begitu. Nah, sedangkan Pak Anies ini ngomongin apa di masjid itu? Ngomongin hal yang berkaitan dengan politik. Ya, yang salah juga yang ngundang. Ngapain ngundang Pak Anies di masjid? Kalau mau ngobrolin gitu kan di auditorium bisa. Sekali lagi saya bukan tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Anies ya. Saya ini kalau boleh begitu ya memilih beliau daripada yang ada sekarang. Nah, jadi ala kulli halin berlaku sesuai dengan tuntutan keadaan ini penting sehingga bisa dikatakan beretika atau beradab atau tidak. Nah, yang dilaksanakan oleh Pak Anies ini dalam pandangan saya dengan mizan, dengan timbangan syariat ini tidak layak begitu dilaksanakan di masjid. Jadi masjid itu harus dijaga kesakralannya. Nah, malah kalau di Syafi'i itu kan orang yang junub tuh nggak boleh masuk masjid ya, kemudian berdagang tidak boleh dilaksanakan di masjid. Ngobrolin duniawiyah nggak boleh itu dilaksanakan di masjid itu. Malah ada yang pernah saya baca itu ya, di dalam permasalahan masjid ini, apabila orang itu sedang mengadakan taklim di masjid, kemudian datang orang yang sholat, itu harus diam dulu. Ya, harus diam. Kenapa? Karena masjid ini adalah tanah yang diwakafkan untuk sholat. Harus itu niatnya. Karena Syafi'iyah itu kan gak lepas dari niat tuh. Jadi kalau mewakafkan itu kan nanti apa sih bedanya antara wakaf dengan zakat, dengan sodakoh, dengan hibah, itu bedanya apa? Kan di niat yang diwakilkan dengan akad. Itu harus ada itu. Jadi kalau sudah mengatakan ini untuk masjid, berarti maknanya itu ini untuk dipakai sholat orang muslim. Begitu. Jadi siapa yang paling berhak kepada masjid itu? Yang paling berhak adalah orang yang melaksanakan sholat. Sehingga apabila ada orang di dalam masjid itu berbicara tentang ilmu, ini tentang ilmu loh ya, kemudian ada orang yang datang sholat, itu harus diam. Nah, makanya kita mendengar ada beberapa
ada beberapa hadis yang mengatakan kalau ada orang yang lagi sholat itu harus diem kan, baca Quran juga nggak boleh, berdoa tuh nggak boleh kenceng, baca Quran nggak boleh kenceng. Itu dalam posisinya di dalam masjid memang seperti itu, karena orang yang di masjid, orang yang sholat itu yang paling berhak kepada masjid, bukan orang yang taklim. Makanya saya itu di kampung ya di sini, waktu jamaah itu ngumpulin buat bikin bangunan dan tanah, saya bilang jangan bikin masjid gitu. Udah jangan dijadikan masjid, jadikan majelis saja. Dengan pertimbangan orang-orang yang haid itu masih bisa masuk kan. Karena kita ini ngajinya pakai kitab tadrij begitu, bukan kajian mingguan, bukan kajian tematik, bukan. Kita memang ngaji kitab dari mulai yang paling dasar. Sekarang alhamdulillah sudah agak jauh ya, meskipun ya perguguran jamaahnya itu. Biasa kan kalau seleksi alam, kalau pengajian dengan kitab itu. Nah itu dengan pertimbangan seperti itu. Karena apa? Karena kita menghargai betul apa yang namanya masjid. Ya, malahan ada permasalahan juga masjid itu. Tatkala tanahnya tidak dibedakan antara mana tanah masjid, kemudian mana tanah WC begitu. Ini ngumpulin uang buat masjid aja. Tiba-tiba dibeliin tanah misalkan sekian tumbak, kalau di kita itu namanya tumbak ya. Meter lah kita katakan gitu. Sekian meter. Misalkan kita belikan tanah 1000 meter, nah udah 1000 meter itu dibelikan dari wakaf untuk masjid, kemudian dibangun WC di situ. Nah kan akhirnya orang jadi pipis di dalam masjid sebetulnya. Ya, jadi ada fikihnya. Nah, saya tidak mengatakan mana yang benar mana yang salah, silakan tanya kepada yang lebih ahli tentang permasalahan itu. Cuman yang namanya adab di dalam Islam itu ya patokannya fikih dulu. Dan itu terambil dari apa? Itu terambil dari ilmu kalam sebetulnya. Ada takbih tahsin akli. Itu miliknya Mu'tazilah. Nggak ada takbih tahsin akli, itu nggak ada. Yang ada itu takbih tahsin syar'i. Makanya apabila satu perkara ini dia dianggap baik oleh syariat, yang mana tandanya itu adalah diperintahkan, berarti dia pasti baik. Meskipun menurut kita itu jelek. Dan apabila menurut syariat ini jelek, yaitu tandanya dilarang, maka itu pasti jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun menurut kita itu baik. Nah ini usul-usul seperti ini harus dikuasai oleh orang-orang muslim supaya bisa beradab, bisa act accordingly begitu. Jadi ala kulli halin ya, ini mah mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua. Yang mungkin perkataan saya didengar sama Anies Baswedan juga nggak bakalan begitu ya, sama Pak Anies nggak bakalan didengar. Kemudian bukan musim kampanye juga, dan memang bukan kepentingan saya ngobrolin urusan kampanye. Ini mudah-mudahan bisa mengambil faidah begitu dari apa yang saya bicarakan, dan saya berbicara dari apa yang sudah saya ketahui dalam perkara ini, dalam perkara fikih belum tentu benar juga begitu. Ya kalau mau jadi bahan diskusi silahkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya video ini. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.